Halo, kembali lagi bersama Mas Ju di sini guys. Ya, hari ini kita akan melanjutkan konten kita yaitu The Legend of Neverland guys. Oke, di sini kemarin banyak yang request ke Mas Ju tentang job dan status ya guys. Mas Ju akan menjelaskan di sini job apa yang paling enak untuk daily. Dan juga status dari job itu apa saja yang dibutuhkan guys. Oke, nanti pertama Mas Jul akan menjelaskan kenapa Mas Jul menggunakan job yang Mas Jul gunakan saat ini. Lalu dari mana status itu dihasilkan guys. Oke, karena menurut Mas Jul kita membuat itu dari job yang paling mudah dulu guys. Jadi yang Mas Jul maksud paling mudah itu adalah job yang paling sering digunakan ya guys. Jadi dalam job itu nanti akan ada status-status yang dibutuhkan ya guys. Jadi seperti smash, touch, critical, block, serangan, defensive, itu semua ada kegunaannya semua ya guys. Ya nanti dalam konten ini Mas Jul akan kupas satu persatu ya guys untuk apa saja yang kita butuhkan untuk dasarnya ya guys. Oke, pertama Mas Jul di sini itu menggunakan job warrior dan mech ya guys. Bisa dilihat Mas Jul menggunakan job warrior dan mech. Lalu ini menurut Mas Jul adalah job yang paling gampang atau paling sering kita gunakan dalam The Legend of Neverland. Job ini juga yang paling over all-rounder. Jadi bisa digunakan di semua area ataupun semua kegunaan. Lalu dalam job ini kita itu harus mengutamakan yaitu satu critical rate-nya. Lalu yang kedua adalah smash ya guys. Bisa dipelajarin dulu ya guys kegunaan critical dan smash itu apa. Kenapa Mas Jul menyarankan critical bukan block ataupun touch-nya. Touch dan block itu adalah sebagai bonus status kalian kalau kalian menggunakan job ini guys. Karena menurut Mas Jul yang penting dalam job ini itu adalah pertama adalah critical dan red smash. Semakin besar critical kalian akan semakin tinggi serangan yang akan masuk ke lawan atau damage yang dihasilkan. Lalu untuk memberhasilkan atau untuk membesarkan presentasi serangan itu masuk, kalian harus membesarkan smash kalian. Dari mana kalian mendapatkan smash dan critical tersebut? Yaitu dari equip ya guys. Ya, bisa dilihat di equipnya Mas Jul masih ada critical dan smash guys. Itu utamanya. Kalau untuk touch dan blocks itu adalah bonus sekali lagi Mas Jul bilang itu adalah bonus dari equip kalian. Lalu yang kedua, kita wajib sekali mencari critical di EO ya guys. Itu akan berpengaruh besar sekali ya guys di EO. Gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya di EO-nya masuk ada critical semua guys. Kenapa kita harus membesarkan critical? Karena semakin besar critical kita, maka akan semakin besar damage yang dihasilkan. Lalu kenapa smash juga harus besar? Ya karena semakin smash besar maka akan semakin critical itu masuk. Lalu yang kedua kita mendapatkan status smash itu dari advanced job warrior atau swordman ya guys. Jadi ya dari advanced job itu, tapi masuk di sini advanced jobnya masih sedikit guys. Itu bisa jadi ya red smash 4% sekali kita naik ini guys. Nanti pun dalam warrior itu nanti akan ada red vampire guys. Jadi makanya kenapa Mas Jul sarankan warrior dan mech karena dia memiliki red vampire atau lifesteal yang cukup besar dan membantu untuk daily dibandingkan dengan job lainnya. Gitu. Lalu di mana kita mendapatkan equip? Nah itu kan sering banyak guys. Itu bisa dari Abyss ya guys, Ancient Abyss ataupun Miasma atau Giant Boss. Itu akan ada drop equipnya. Gitu guys. Jadi jangan lupa untuk daily-nya kalian selesaikan. Nah ini bonus dari daily ya guys. Jadi setiap hari akan ada bonusnya. Jadi untuk free player atau untuk yang F2P itu wajib sekali untuk menyelesaikan daily setiap hari.
Karena game ini tidak hanya kalau kalian top up banyak pun, kalau tidak melakukan daily akan tertinggal, guys. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan status itu dari kristal, guys. Oke, bisa diingat ya, guys. Di kristal master itu pasti akan ada smash dan critical. Itu adalah utamanya ya, guys. Jadi kalau kalian ingin memfullkan, itu adalah critical, smash, dan touch. 3 itu ya, guys. Kenapa kok tadi Mas bilang tas itu bonus, tapi di kristal itu adalah penting. Nah, kita membangun cara itu, kalau masih membangun cara itu untuk bertujuan untuk nanti event summit ya, guys, atau di liga. Karena di liga itu kita tidak mengenalkan file, guys, jadi mengenalkan status dari cara kita. Makanya kenapa di kristal itu masuk pasti beri tas. Jadi untuk yang utama adalah critical, smash, dan tas untuk kristalnya, guys. Lalu untuk di IO itu masuk, ingatkan sekali lagi, kalian harus cari yang critical, guys. Oke, ini khusus untuk job warrior, make ya, guys. Jadi warrior untuk first jobnya, make untuk second jobnya. Kenapa masih menyalakan make untuk second jobnya? Di make itu sebelah kanan itu nanti ada skill yang bisa menambah buff. Itu deh. Jadi kenapa buff itu penting? Ya nanti Mas juga akan menunjukkan kenapa buff itu penting ya, guys. Ini di sini make-nya. Oke, kita lihat dulu statusnya, kita 58% untuk critical. Kalau kita gunakan buff make, oke, kita lihat langsung menjadi 66%, guys. Bisa bayangkan kalau make itu kita sudah aktifkan advance job-nya, guys, maka akan lebih sakit gitu ya, guys. Ya ini apalagi kalau kita abaikan 10, itu pasti akan lebih sakit, terutama pasifnya kita 10-kan juga. Tapi ini kita bertahap saja, guys, tidak harus langsung ya, guys. Mas ingatkan, kalian tidak harus langsung, tapi bertahap. Bagaimana bertahapnya? Ya kalian harus rajin daily gitu, guys. Jadi job utamanya adalah swordsman, job secondnya adalah make. Kita ambil sebelah untuk job swordsman kita ambil sebelah kiri, untuk job make kita ambil sebelah kanan gitu, guys. Lalu kenapa Mas kok dalam advance jobnya mengambil bukan sebelah kiri untuk swordsman-nya? Karena Mas membutuhkan smash. Jadi, guys, untuk status smash yang tertinggi bisa didapatkan dari advance job, swordsman, atau warrior ya, guys. Oke, sekian dulu konten dari Mas Jul, guys. Bila ada requestan ataupun ingin ditanyakan, silakan komen saja, guys, atau langsung ke email Mas Jul ya, guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. See you next time. Bye-bye. 行くわよ完全に消えろ